Selamat sore Tribuners, hari ini kita bersama Kalapas Karawang, Pak Christo Toar, dan hari ini kita akan mewawancarai mengenai upaya pengungkapan penyelundupan handphone yang menggunakan anak kecil ke dalam lapas Karawang. Ya, selamat sore Pak Christo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Pak Christo, bisa dijelaskan gimana sih awalnya pengungkapan penyelundupan handphone yang mirisnya menggunakan anak-anak ke lapas Karawang? Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman media, terutama Tribun Jabar yang telah meminta waktu untuk kita sedikit menjelaskan tentang kronologis kejadian pada hari Sabtu kemarin. Itu pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2024 kami menggagalkan usaha penyelundupan satu buah handphone dan 3 handsfree dari masyarakat luar, pengunjung, keluarga dari narapidana kami yang akan masuk ke dalam lapas. Ketika pada pagi hari itu petugas kami seperti biasa melaksanakan SOP penggeledahan terhadap siapapun yang masuk ke dalam lapas, dan pada saat itu yang diduga Bapak A bersama cucunya itu akan mengunjungi seorang narapidana kami dengan inisial AW. Nah, ketika penggeledahan badan, petugas menemukan satu buah handphone dan 3 handsfree di paha seorang anak. Nah, handphone tersebut diduga dimodifikasi ya, dengan dililitkan dengan lakban ke paha anak-anak tersebut. Dan setelah kami interogasi, kami menanyakan handphone itu diupayakan oleh orang tua dan anak dan cucunya itu untuk diselundupkan ke dalam anaknya yang ada di dalam lapas. Kalau itu si otaknya itu dari narapidana sendiri, Pak. Itu narapidana apa sih, Pak? Ya, narapidana kami inisialnya AW itu adalah narapidana kasus 372 penggelapan. Ya, hukumannya 1 tahun 6 bulan. Dan pada saat ini baru menjalani hukuman sekitar 6 bulan dari proses penahanan awal hingga pada saat ini. Handphone itu emang buat digunakan atau seperti apa, Pak, rencananya oleh narapidana ini? Jadi untuk handphone tersebut oleh narapidana beserta hasil dari BAP, handphone ini itu akan dipergunakan sendiri karena dia tidak memiliki alat komunikasi. Dia berusaha menyelundupkan itu. Nah, kemudian untuk handsfree itu dia akan mencoba untuk menjual kepada sesama warga binaan di dalam. Melihat kejadian adanya upaya penyelundupan ini, akan ada razia besar-besaran ya, Pak? Ya, kedepannya saya sudah memprogramkan untuk bagaimana kita akan ada razia. Tapi razia ini kan pasti dadakan ya, kita belum bisa memberitahukan itu kapan, bisa minggu ini, bisa bulan depan, bisa 2 bulan depan. Tapi secepatnya kita akan berusaha untuk melakukan razia besar-besaran karena memang kami tetap berkomitmen untuk menolkan handphone di dalam lapas ini. Dengan melihat kejadian ini, seperti apa sih, Pak, menurut tanggapan lapas sendiri? Ya, kalau sudah masyarakat luar sudah berusaha untuk menyelundupkan, berarti permintaan dari dalam itu banyak. Ya, masyarakat juga harus bisa memahami juga bahwa kebutuhan handphone ya untuk seluruh masyarakat pasti, tetapi untuk warga binaan kami, karena memang kami ya tidak diizinkan untuk warga binaan kami untuk menggunakan handphone di dalam, kami tidak mengizinkan untuk penggunaan. Nah, untuk masyarakat juga mungkin juga berbagai macam cara, berbagai macam modus dari warga binaan untuk menyelundupkan. Ini yang ketahuan. Kalau yang tidak ketahuan kan mungkin saja banyak juga yang tidak ketahuan bisa menyelundupkan secara perlahan-lahan handphone ke dalam lapas, gitu, Pak. Kalau ininya, Pak, ada kemarin ada sanksi atau pembinaan buat warga binaan dan keluarganya?
Ya, sudah jelas ketika seorang warga binaan melanggar tata tertib sesuai dengan peraturan tata tertib nomor 6 tahun 2013, kami akan memberikan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan sesuai dengan kadar tingkat sesuai dengan hasil pemeriksaan dari BAP dari warga binaan tersebut. Lalu untuk yang pengunjungnya seperti apa, Pak? Ya, kemarin kami sudah membuat surat pernyataan dan saya sudah menegaskan bahwa orang tua yang warga binaan tersebut beserta anak itu akan kami berikan hukuman, yaitu tidak bisa berkunjung kepada keluarganya ke AW ini selama 6 bulan. 6 bulan. Pak, kalau ini ada himbauan nggak sih buat pengunjung biar kejadian ini tidak berulang? Terus sebelum itu saya perlu menyampaikan kejadian kemarin itu kan berkaitan dengan anak, ya. Eksploitasi anak sekarang ini di semua lini ada. Nah, kemarin kami menemukan bahwa masyarakat menggunakan anak untuk supaya melanggar tata tertib di dalam lapas. Saya cuma bisa memberikan keterangan dan memberikan mewanti-wanti kepada masyarakat, tolong untuk tidak mengeksploitasi anak dalam melakukan tindakan pelanggaran hukum. Nah, untuk khusus lapas Karawang, saya minta tolong pada masyarakat. Kami di sini sangat-sangat berusaha untuk bisa menegakkan aturan yang berlaku di sini. Kami sesuai dengan peraturan tidak mengizinkan ya, warga binaan kami itu memiliki alat komunikasi. Ya, jadi saya minta tolong pada masyarakat agar supaya ketika keluarganya meminta untuk membawakan alat komunikasi, tolong jangan diikuti, tolong jangan dipenuhi, karena ketika kami mendapati percobaan-percobaan seperti itu, kami akan menindak tegas baik terhadap keluarga maupun terhadap warga binaan yang bersangkutan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.